Oke, halo teman-teman semuanya. Nah, di video sebelumnya kita udah belajar ya, gimana sih cara kita mengkonversi mol ke massa gitu. Di video-video sebelumnya juga kita udah belajar gimana caranya untuk mengkonversi mol ke jumlah partikel. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya di jembatan keledainya, dimana kalau kita mau mengubah mol ke jumlah partikel, ya udah kita tinggal kali aja dengan bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro itu berapa? Nah, terpapar di layar ya, 6,02 dikali 10 pangkat 23. Kalau kita mau ubah ke massa dalam satuan gram, nah kita perlu mengalihkan dengan massa molar dari partikelnya gitu ya. Nah, ingat bahwa massa molar ini sama dengan AR atau MR ya. Kapan kita pakai AR ya? Kalau misalkan partikelnya berupa atom tunggal. MR dipakai kalau misalnya berupa molekul. Nah, kalau misalnya mau diubah dari massa kembali ke mol, nah kemarin kita bagi dengan massa molarnya ya. Nah, teman-teman semua bisa lihat kembali di video sebelumnya terkait konversi mol ke massa gitu. Nah, di video kali ini teman-teman kita bakal belajar gimana sih caranya kita mengkonversi mol ke satuan lainnya, yaitu satuan volume atau dalam satuan liter gitu ya. Nah, perlu dicatat teman-teman, untuk konversi mol ke volume ini itu hanya berlaku untuk partikel-partikel dalam wujud gas teman-teman. Jadi yang kita pelajari di SMA itu partikel-partikel yang mau diubah dari mol ke gas atau sebaliknya itu dalam wujud gas. Jadi kalau dalam wujud cair atau padat itu kita nggak belajar di sini ya teman-teman ya. Soalnya gampang kok. Cuman ini untuk yang gas, ini kita belajar sendiri di stoichiometry. Oke, kita mulai dulu ya teman-teman dari definisi volume itu sendiri. Ya, aku yakin semua udah pada tahu ya, volume itu adalah berapa sih besarnya ruang yang ditempati oleh sebuah benda. Semakin besar volumenya, artinya di dalam sebuah ruangan, benda tersebut semakin memenuhi ruangan tersebut gitu kan. Volumenya bisa kita nyatakan dalam satuan apa nih? Misalnya satuan cm pangkat 3 ya kan. Ini kita sering belajar nih di SD dan SMP. Meter pangkat 3 gitu kan. Liter dan lain-lain ya. Masih ada cc dan sebagainya. Nah, volume ini teman-teman, kalau kita berbicara dalam stoichiometry, dia sebenarnya menyatakan jumlah partikel juga teman-teman ya. Jadi volume itu sama aja omongin jumlah partikel. Jadi semakin besar volumenya, maka partikel gas yang ada di dalam ya itu bakal semakin besar juga. Contoh, misalkan kita punya balon teman-teman. Balon tuh kalau misalnya dia semakin besar volumenya, pasti kalian berpikir bahwa di dalamnya udaranya semakin banyak gitu kan. Benar, udaranya semakin banyak. Nah, jadi volume kira-kira itu sebanding dengan jumlah partikel teman-teman gitu. Nah, sekarang gimana sih caranya kita konversi mol ke volume gitu ya. Nah, untuk mengkonversi mol ke volume itu kita pakai persamaan gas ideal teman-teman. Nah, ini mungkin bagi teman-teman yang belum pernah belajar tentang persamaan gas ideal, intinya itu dia menyatakan hubungan antara tekanan ya, tekanan, volume, jumlah partikel dan suhu. Itu hubungannya gimana sih mereka semua ini? Nah, jadi bagi sebuah gas, gimana sih hubungan tekanan, volume, jumlah partikel, dan suhu. Nah, rumus gas ideal ya, persamaan gas ideal itu kita rumuskan seperti ini teman-teman. Jadi PV sama dengan nRT. Oke, mungkin agak panjang nih rumusnya ya. Aku paham bahwa teman-teman semua langsung pusing dan kayak males gitu ya mau merhatiinnya. Cuman gak apa-apa, ini sering berjalannya waktu kalian bakal kebiasa kok teman-teman. Ini gak susah-susah banget. P itu adalah tekanan teman-teman ya. Tekanan, V-nya adalah volume. N-nya ini adalah mol teman-teman. Nah, ingat ya di konsep mol, aku udah bahas bahwa mol itu sebenarnya menyatakan jumlah partikel. Cuman dia bedanya dalam versi yang lebih disingkatnya aja gitu kan. R ini adalah tetapan gas ideal ya. Jadi aku singkat GI aja biar singkat. Nah, dia angka yang tetap teman-teman. Pasti selalu kalau di kimia dia satuannya 0,082. Satuannya ATM liter per mol Kelvin. Nah, satuannya kalian gak usah terlalu perhatiin lah ya. Ini malah bikin pusing sebenarnya. Yang penting kalian tahu bahwa angkanya segini. Terus T itu adalah suhu.
Nah, untuk satuan dari masing-masing substansi yang ada di sini, jadi tekanan, volume, jumlah partikel, dan suhu, itu sebenarnya mengikuti satuan dari tetapan gas ideal ini. ATM itu adalah singkatan dari atmosfer. Jadi itu adalah satuannya tekanan, teman-teman. Jadi tekanan itu bisa kita nyatakan dalam Pascal, ya kan, Newton per meter kuadrat, bisa juga dalam atmosfer ya. Jadi di kimia kita pakainya ATM. Volume dalam satuan liter, mol ini dalam satuan, ya udah tetap mol kan. Suhu dalam satuan Kelvin, gitu teman-teman. Nah, dari rumus persamaan gas ideal ini, teman-teman, kita sebenarnya bisa dapat ya gimana sih hubungan antara volume sama mol. Intinya sebenarnya di sini. Ya. Volume itu bisa kita lihat berada di ruas kiri ya, sedangkan mol berada di ruas kanan. Nah, coba kita isolasi sendiri nih si volumenya ya. Jadi volumenya sendiri doang di kiri. Nah, supaya bisa kita buat seperti itu, tekanan ini kita pindahkan ke ruas kanan ya. Jadi volume sama dengan mol ya dikali tetapan gas ideal dikali suhu dibagi dengan tekanannya ya. Atau enggak aku panjangin ini juga sama aja kan, gitu loh. Oke, sampai di sini aku harap bisa dipahamin ya teman-teman ya. Kalau nggak paham boleh di rewind aja. Nah, kita lanjut teman-teman di soal-soal SMA ya. Sekarang tuh ada dua kondisi teman-teman ya. Secara umum ada dua kondisi yang ideal yang sering muncul di soal-soal kalian gitu. Nah, kondisi pertama itu adalah kondisi standard temperature and pressure. Nah, atau sering kita singkat sebagai STP teman-teman. Dimana di keadaan STP ini itu suhunya sama dengan 0 derajat Celcius ya. 0 derajat Celcius berarti berapa Kelvin teman-teman? Ingat ya, kalau mau ubah Kelvin ke Celcius ditambahin kebalik ya, maksudnya Celcius ke Kelvin ya. Celcius ke Kelvin itu ditambah 273 si derajat Celciusnya. Artinya suhu 0 derajat Celcius ini sama aja dengan 273 Kelvin. Nah, kita pakainya yang ini ya, karena ingat tadi persamaan gas ideal inginnya kita suhunya dalam satuan Kelvin. Nah, selain suhu ya, di sini kan ada kata pressure nih, artinya tekanan kan. Tekanannya itu harus berada dalam 1 atm, jadi 1 atmosfer. Ini kita sebut sebagai keadaan standar teman-teman, atau STP ya. Nah, kemudian keadaan yang kedua itu kita sebut sebagai keadaan room temperature and pressure, atau kita singkat sebagai RTP. Nah, untuk suhunya ya, ini dia kayak suhu ruang teman-teman. Suhu ruang itu di 25 derajat Celcius ya. Atau kalau kita konversi ke Kelvin, kita jumlahin 273 gitu ya. Jadi dapat 298 Kelvin. Untuk tekanannya sama aja, 1 atmosfer. Jadi yang berubah itu sebenarnya ininya aja nih teman-teman, suhunya ya, antara dua keadaan ini. Oke, sekarang apa sih hubungan keadaan ini dengan rumus yang ribet ini sih Kak? Nah, di rumus yang ribet ini kan ada suhu ya dan tekanan. Jadi kalian bisa substitusi nilai-nilai di masing-masing keadaan ini. Jadi misal di keadaan STP, suhunya kan 273 kan. Nah, kalian masukin ke rumus yang ada di sini. Gitu. Jadi pada keadaan STP, volume sama dengan mol dikali R dikali 273 gitu kan. Dibagi sama 1 atm nih. Jadi dibagi 1. Gitu maksudnya teman-teman. Oke, sekarang kita coba substitusi ya. Pertama kita bahas dari keadaan STP dulu. Nah, berarti hubungan volume sama mol di keadaan STP itu volume sama dengan mol dikali R. Nah, R tadi ada nilainya ya. Ingat ya teman-teman ya. Dimana ini aku tulis lagi ya. R itu sama dengan 0,082. Jadi dikali 0,082 dikali dengan suhunya ya. Suhunya 273 Kelvin dibagi dengan tekanannya 1 ya. Jadi dibagi 1. Nah, ini kalau kalian hitung dengan kalkulator, volumenya itu sama dengan mol dikali 22,4 liter per mol teman-teman ya. Nah, angka ini yang di sebelah N ya, ini kita sebut sebagai volume molar. Volume molar itu artinya
dalam 1 mol volumenya berapa gitu ya. Simpelnya kayak gitu teman-teman. Dia menanyakan itu. Oke, nah inilah rumus untuk hubungan volume dan mol di keadaan STP teman-teman ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba untuk keadaan RTP ya. Nah, ini mungkin untuk RTP butuh ruang yang lebih kecil aja nih. Nah, caranya sama ya. Kita tinggal substitusi lagi. Jadi volume sama dengan mol dikali 0,082, suhunya di 298, ya kan? Dibagi dengan 1. Nah, kalau kalian hitung dengan kalkulator, ini hasilnya sebesar mol dikali 24,4 liter per mol gitu ya. Jadi volume molarnya sebesar 24,4 untuk di keadaan RTP. Nah, kenapa sih aku jelasin dari persamaan gas idealnya teman-teman? Karena ternyata soal-soal zaman sekarang ya, ini nggak selalu keadaannya STP atau RTP terus teman-teman. Bisa aja ada keadaan ketiga, yang mana ini nggak jelas nih. Dia tiba-tiba kasih, oh dia di suhu 27 derajat Celcius, terus tekanannya di 2 atm. Nah, kalian diminta untuk mencari hubungan mol dan volume di keadaan ini. Bisa nggak pakai keadaan STP atau keadaan RTP? Nggak bisa ya, jelas. Jadi kalian harus bisa turunin sendiri seperti yang aku kasih tadi. Nggak apa-apa, ini memang agak berat ya, apalagi kalau baru belajar kimia. Cuman ya mau nggak mau kita kan selalu one step at a time ya teman-teman ya. Gitu teman-teman. Oke, tadi kita udah belajar ya gimana sih cara konversi mol ke volume atau sebaliknya gitu ya. Jadi kalau kita mau ubah mol ke volume, jadi volume itu sama dengan mol dikali 22,4 kalau misalnya keadaannya STP gitu ya. Kalau misalnya keadaannya RTP, kita kali dengan 24,4. Nah, kalau mau diubah dari volume ke mol, ya sekarang kita bagi gitu ya. Ingat teman-teman, ini tuh hanya dipakai untuk mol ke gas ya. Sorry, konversi mol ke volume gas. Nih, salah nih judulnya nih, maaf. Nah, agak fatal ya kesalahannya ya. Gak apa-apa. Nah, jadi ini dipakai untuk konversi mol ke volumenya gas teman-teman. Oke, kita sekarang masuk ke contoh soal ya teman-teman ya. Jadi dalam sebuah ruangan tertutup terdapat 2,5 mol gas neon ya. Tentukan volume gas neon pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Oke, yang ditanyakan soal itu adalah volume gasnya ya. Kita punya clue, oh ini 2,5 mol nih. Nah, untuk menjawab soal ini kalian harus lihat ini berada di keadaan mana teman-teman. Nah, di sini kan 0 derajat Celcius dan 1 atm gitu ya. Ini keadaan apa nih? STP atau RTP? Keadaan STP ya. Nah, jadi rumus yang kita gunakan untuk konversinya itu adalah volume sama dengan mol dikali volume molarnya adalah 22,4 liter per mol gitu. Nah, volumenya berarti kita tinggal substitusi aja nilai-nilainya ya. Molnya ada sebanyak 2,5. Terus ada, ini lupa tulis satuannya, 22,4 liter per mol. Nah, satuan molnya bisa kita coret ya. Sehingga menyisakan 2,5 kali 22,4. Nah, ini trik hitungnya kayak gini teman-teman. Ya. Ini 11,2 dapatnya 56 liter. Ini aku ubah aja nih, jadi 2,5 kan sama dengan 5 per 2 ya. Nah, jadi 5 per 2 dikali 22,4. 2-nya kita coret, jadi kan lebih gampang buat ngalinya gitu ya. Jadi 11,2 dikali 5 itu sebesar 56 liter. Ini kayak ada komanya nih, sebentar. Nah, 56 liter. Nah, jadi volume gas neon di keadaan ini itu sebesar 56 liter. Gitu ya teman-teman ya. Oke, soal selanjutnya, tentukan volume 5 mol gas oksigen pada keadaan RTP. Nah, ini langsung ya, dia eksplisit kasih kita kondisinya gitu. Ingat keadaan RTP, volume molarnya, ya, volume molar itu kita simbolin Vm ya, BTW ya. Itu sama dengan 24,4 liter per mol, gitu. Nah, berarti volumenya sama dengan 5 mol dikali dengan
24,4 liter per mol. Coret. Ini dapatnya sekitar berapa tuh? 122 liter gitu teman-teman. Nah, soal selanjutnya dia balik nih nanyainnya teman-teman. Berapa mol gas karbon dioksida yang bervolume 44,8 liter pada suhu 273 Kelvin dan tekanan 1 atm? Ini keadaan apa nih teman-teman? STP atau RTP? Keadaan STP ya. Nah, jadi kita gunakan rumus volume sama dengan, yang dicarikan mol ya, mol dikali 22,4 liter per mol teman-teman. Nah, cara untuk mendapat mol, ya udah berarti kan tinggal pindah ruas aja nih volume molarnya kan. Jadi mol sama dengan volume dibagi 22,4 liter per mol teman-teman. Nah, tinggal kita masukin aja nih nilai volumenya. Volumenya kan 44,8 ya. Jadi molnya sama dengan 44,8 liter dibagi dengan 22,4 liter per mol. Liternya kita coret, molnya naik ke pembilang gitu kan. Jadi besarnya jumlah gas karbon dioksida itu sebesar 44,8 dibagi 22,4, itu sebesar 2 mol gitu ya.